Termasuk seperti iblis laknatullah. Kesalahan terbesar iblis itu sebenarnya bukan hanya nggak mau sujud, Pak. Jadi kalau di dalam tafsir Sawi, sarah tafsir Jalalain, iblis itu salah 3 kali. Salah yang pertama, salah karena tidak mau menuruti perintah Allah. Ya, ini jelas. Jadi kita sebut dia dengan maksiat. Kesalahan yang kedua, iblis ini menganggap dirinya itu gak punya dosa, gak punya salah. Ya, sehingga ketika Allah bertanya, kenapa kamu tidak mau sujud kepada Adam? Iblis tidak menyebutkan kesalahannya, tapi iblis mengatakan, ana khairun minhu. Aku ini lebih baik daripada Adam. Kalimat itu ulama menganggap bahwa iblis tidak merasa dirinya salah gitu loh. Jadi kalau orang ini salah tapi nggak merasa salah, ya nggak bakalan bisa tobat kok. Ini kesalahan yang kedua. Kesalahan yang ketiga, iblis ini farikun anil jamaah. Dia tidak ikut gabung dengan jamaahnya malaikat, di mana semua malaikat sujud, hanya iblis saja yang tidak mau sujud. Allahu Rabbi wal Islam dini wa Muhammadan Rasulullah wa yaqini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusallimu ala rasulil karim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. Al-Hadis kama qala nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini Allah SWT masih memberikan kita nikmat untuk melaksanakan sholat maghrib dengan berjamaah. Dilanjutkan dengan pengajian Riyadhus Shalihin. Semoga Allah SWT jadikan kita termasuk orang-orang yang soleh, orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita berkah umur, berkah rezeki, berkah ilmu, anak-anak kita menjadi anak yang soleh solehah. Yang punya hutang semoga Allah mengasih hutang-hutangnya, yang punya masalah semoga Allah selesaikan masalahnya. Dan untuk kita semua semoga istiqomah menjalankan perintah Allah SWT dan mati dalam keadaan husnul khatimah. Ala hadhihi wa likulli niyatin shalihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi. Syallallahu al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Riyadhus Shalihin bab nahi anil iftikhar wal bad. Bab larangan untuk berbangga diri dan melampaui batas. Allah SWT berfirman, "Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa." Surat An-Najm ayat 32. Fala tuzakku, maka janganlah kamu menganggap dirimu bersuci, ya, menganggap dirimu suci. Fala tuzaku anfusakum, maka janganlah kamu menganggap dirimu suci. Huwa, dialah a'lamu biman ittaqa, yang paling mengetahui tentang orang yang bertakwa. Keterangan,
Dalam ayat ini kita diajarkan untuk tidak merasa suci dari dosa. Jadi termasuk dosa itu kalau ada orang merasa dirinya tidak berdosa. Nah, ini perlu dipahami. Karena ada orang yang bilang, ya Pak, istighfar. Emang saya punya dosa? Oh, saya nggak punya dosa, kenapa harus istighfar? Nah, orang yang merasa dirinya tidak punya dosa itu Pak disebut dengan dosa. Karena dia nanti masuknya ke wilayah ta'ajjub binafsi. Ta'ajjub binafsi itu merasa dirinya itu hebat, merasa dirinya bersih, merasa dirinya gak punya dosa ya. Karena orang yang kalau sudah menganggap dirinya bersih, maka dia termasuk orang yang tafakhur, berbangga diri dan merasa terbebas dari dosa-dosa. Karena hal itu akan membuat kita menjadi berbangga diri. Ya termasuk seperti iblis laknatullah. Kesalahan terbesar iblis itu sebenarnya bukan hanya nggak mau sujud Pak. Jadi kalau di dalam tafsir Sawi, salah tafsir Jalalain, iblis itu salah 3 kali. Salah yang pertama, salah karena tidak mau menuruti perintah Allah. Ya, ini jelas. Jadi kita sebut dia dengan maksiat. Kesalahan yang kedua, iblis ini menganggap dirinya itu gak punya dosa, gak punya salah. Ya, sehingga ketika Allah bertanya, kenapa kamu tidak mau sujud kepada Adam? Iblis tidak menyebutkan kesalahannya, tapi iblis mengatakan ana khairun minhu. Aku ini lebih baik daripada Adam. Kalimat itu ulama menganggap bahwa iblis tidak merasa dirinya salah gitu loh Pak. Jadi kalau orang ini salah tapi nggak merasa salah, ya nggak bakalan bisa tobat kok. Ini kesalahan yang kedua. Kesalahan yang ketiga, iblis ini farikun anil jamaah. Dia tidak ikut gabung dengan jamaahnya malaikat, di mana semua malaikat sujud, hanya iblis saja yang tidak mau sujud. Nah, ini bahaya nih. Jadi mungkin orang-orang yang merasa dirinya bersih, Ustaz, alhamdulillah saya mah gak pernah ngelakuin dosa. Ini dia sudah kena dosa 1, dosa ujub. Nah, terus dia bilang, Ustaz, saya ini gak pernah ngelakuin dosa, gak kayak tetangga sebelah nih, tetangga sebelah mah apa? Nah, ini sudah melakukan dosa yang kedua, yaitu dosa tahkir. Tahkir itu apa? Meremehkan orang lain. Masuk juga kategori sombong. Ya, bahaya nih Pak. Jadi tafakur ini penyakitnya iblis, nular kepada Qabil. Jadi Qabil ini juga ketularan penyakitnya iblis. Qabil merasa dirinya lebih tampan daripada Habil. Qabil merasa dirinya lebih layak daripada Habil. Akhirnya Qabil dapat laknat dari Allah Subhanahu wa taala, diusir sama Nabi Adam. Ya, kasusnya hampir sama dengan iblis Pak. Jadi penyakitnya iblis ternyata menular kepada putranya Nabi Adam alaihis salam. Kalau putra Nabi saja tafakur dilaknat oleh Allah, apalagi manusia yang bukan putranya Nabi, gitu ya. Dan ayat ini juga mengajarkan kepada kita untuk tidak sering memuji diri sendiri dengan amal-amal kebaikan yang telah dilakukan. Jadi termasuk ciri-ciri orang ikhlas itu gak nyebut, Ustaz, ini kalau gak ada saya ini gak jadi Ustaz. Saya itu walaupun gini-gini itu udah banyak nyoba. Saya tuh pernah Pak ketemu orang kayak gitu tuh pernah saya. Tak pikir itu hanya cerita. Saya pikir itu hanya dongeng. Maksudnya, itu paling ngarang-ngarang Ustaznya itu. Saya ketemu sendiri orangnya Pak. Jadi saya dipanggil sama dia, orang kaya, bukan orang sini, ya orang kaya, dipanggil, Ustaz, ke rumah bentar. Udah kayak apa? Tak pikir saya mau dapat apa ya?
Ya kan itu kan, biasanya kalau diundang ke rumah kan mau dikasih sesuatu ini Pak ya. Kamu nggak boleh tomak, nggak boleh berharap. Ternyata saya cuma dikasih cerita Pak, dikasih dongeng. Ustaz, walaupun saya gini-gini tuh, saya tuh banyak nyumbang tuh. Nah, musola di sana itu saya ngasih 5 juta. Musola yang di sana saya ngasih 10 juta. Musola yang ini saya ngasih itu juta banyak. Tentang sumbangannya Pak. Tapi saya nggak dapat apa-apa Pak, bener Pak. Saya tuh hanya terus apa maksudnya saya disuruh mengakui kalau dia itu dermawan gitu loh. Nah, dia bilang nanti Ustaz kalau musolanya butuh bantuan boleh bilang ke saya. Ya kita pulang nggak ada apa-apa juga udah. Dalam artinya itu apa? Nilai lebihnya apa di sini Pak? Hanya sekedar cerita. Ya mungkin hal yang menarik ya. Kalau kita memberikan dukungan bagus Pak, bagus ya kan. Alhamdulillah dengan Pak Haji banyak musola yang terbantu. Tapi orang-orang seperti itu sebenarnya nggak butuh dipuji Pak. Karena memuji orang yang tafakur itu akan meningkatkan rasa tafakurnya. Jadi ada beberapa kalimat yang sebenarnya nggak bagus. Memuji orang bagus, tapi jika pujian kita membuat dia makin sombong, maka jangan dipuji. Ya, dulu kakak saya itu suka gitu. Kamu walaupun banyak dipuji orang, tapi kakak gak memuji kamu. Kamu takut kalau kamu tak puji dan jadi sombong. Nah itu seperti itu. Karena sesungguhnya hanya Allah Subhanahu Wa Taala sajalah yang lebih mengetahui siapakah orang yang bertakwa dan bukan diri kita. Jadi yang mengklaim, yang memvonis orang ini orang soleh, orang ini orang takwa, itu sebenarnya bukan kita Pak. Ya. Kalau yang jelas-jelas takwa itu Nabi Muhammad, jelas. Semua nabi yang ada di dalam Al-Quran itu Allah sendiri yang mengatakan wa ulaika minas sholihin. Paham Pak ya? Jadi kita nggak boleh ragu kalau semua nabi itu orang-orang soleh. Ya. Tapi kalau untuk orang-orang yang ada di sekitar kita itu nggak bisa Pak kita patahin Pak. Bahkan sekelas Imam Syafi'i saja, termasuk sifat tawadhu'nya Imam Syafi'i Pak. Uhibbus sholihin walastu minhum. Ada dalam kitab Diwan Syafi'i. Beliau menyampaikan, aku sangat mencintai orang-orang soleh, namun aku bukan termasuk mereka. Ini sifat tawadhu'nya Imam Syafi'i. Kalau sekelas Imam Syafi'i saja nggak ngaku soleh Pak, apalagi kita. Dan terus kita kalau bukan orang soleh, kita orang apa? Anggap saja kita adalah orang yang ingin menjadi orang soleh. Nah, kalimatnya beda. Orang soleh sama orang pengen jadi soleh itu beda Pak. Orang takwa sama orang yang ingin menjadi pribadi yang takwa itu beda. Makanya ya ayyuhalladzina amanu taqullah, udah beriman suruh bertakwa lagi. Karena tidak semua orang iman punya kekuatan takwa yang baik. Ini menunjukkan kepada kita tugas kita tadi udah beramal saja, terus banyakin apa? Istighfar. Serahkan semua urusan kepada Allah. Biar Allah nanti Pak. Kira-kira Allah lupa nggak Ustaz? Enggak, Allah nggak akan lupa. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Ayat itu sudah cukup Pak. Ayat itu sudah cukup untuk menjadikan kita melupakan semua kebaikan-kebaikan kita. Nanti kalau kita lupa, Allah yang ngingetin. Bahkan dalam satu kitab yang pernah saya baca, ada seorang ulama, dia punya kebaikan, tapi lupa. Kebaikannya apa? Pernah menyelamatkan seekor kucing yang kedinginan. Kemudian dibawa kucing tadi ke dalam rumah, dikasih susu dan dihangatkan. Itu dia lupa Pak. Kenapa lupa? Karena dia baik sama hewan. Makanya biasanya orang itu kalau berbuat baik sama hewan lupa, tapi hewannya tidak pernah lupa dengan kebaikan kita. Hewan itu daya ingatnya kuat. Sekali bapak ngasih kebaikan kepada dia, dia akan ingat sampai mati itu hewan. Itu bedanya hewan sama manusia. Tapi kalau manusia kita kasih 1 juta kebaikan, kita punya 1 kesalahan yang diingat apa? Nah, itu kayak suami sama istri.
nikah 10 tahun, suami baik sama istrinya, ada satu momen sehari saja suami gak nurutin istri, apa kata istri? Suami gak pernah baik sama aku. Ya Allah Pak, 10 tahun ini ludes Pak, gara-gara bapak pernah satu momen gak nurutin. Istrinya ngomong apa juga? Suami gak pernah baik sama aku. Itu juga kayaknya. Itu manusia karakternya seperti itu. Jadi kebaikan apapun yang kita berikan kepada orang lain, jika kita pernah berbuat jahat sama dia, maka yang diingat apa? Jahatnya itu, gak diingat kebaikannya. Makanya gak usah merasa dirinya paling bersih. Berikutnya, innamas sabilu 'alal ladzina yadlimuna an-nas wa yabghuna fil ardi bighairil haqq ulaika lahum 'adzabun alim. Sesungguhnya kesalahan hanya ada pada orang-orang yang berbuat zalim kepada manusia dan melampaui batas di bumi tanpa mengindahkan kebenaran. Mereka itu mendapatkan siksaan yang pedih. Quran surat Asy-Syura ayat 42. Keterangan dalam ayat ini dijelaskan bahwa sesungguhnya orang-orang yang akan mendapatkan siksaan dari Allah adalah mereka yang memulai atas kemauan sendiri dan memiliki niat untuk melakukan kedzaliman. Dan yang dimaksud dengan melampaui batas adalah melakukan maksiat di muka bumi ini dan mati dalam kondisi belum bertaubat dari dosa tersebut. Jadi sabil di sini tuh maknanya dosa. Orang zalim itu apa sih? Orang yang zalim kepada manusia. Yang guna fil ard, melampaui batas itu yang maksiat. Contoh gini, kita sudah dibatasi, kamu jangan di situ, tapi kita tetap ke situ. Itu namanya melampaui batas. Nah, orang maksiat itu kayak gitu semua. Jangan minum khamr, malah minum khamr. Jangan lihat yang haram, malah lihat yang haram. Jangan makan harta anak yatim, malah harta anak yatim dimakan semua. Itu kan melampaui batas semua itu, Pak. Nah, orang-orang yang seperti itu adalah orang-orang yang akan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk melampaui batas, menganggap dirinya lebih baik daripada orang lain. Sehingga sering disampaikan oleh para guru kita, jika kamu ngaji, setelah ngaji kamu merasa lebih baik daripada orang lain, mending kamu berhenti ngajinya. Karena orang ngaji bukan nambah baik, tapi menambah buruk. Ngaji kan untuk melatih sifat tawadhu. Ngaji ini makin sering ngaji, harusnya makin merasa dirinya banyak dosa. Makin merasa dirinya tidak punya kelebihan. Ya, jadi kamu ngaji terus tuh ya Allah. Kita belajar sama orang-orang terdahulu kan. Orang-orang terdahulu itu kalau habis ngaji itu melihat orang itu semuanya bersih, yang gak bersih dia sendiri. Nah, ini ngaji itu kayak gitu. Karena tujuan ngaji adalah untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Hadis nomor 1597. Wa an Iyad bin Himar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah ta'ala auha ilayya an tawadhu hatta la yabghiya ahadun ala ahadin wa la yafqaru ahadun ala ahadin." Dari sahabat Iyad bin Himar radhiyallahu, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala telah mewahyukan kepadaku agar kalian senantiasa bersikap tawadhu. Nah, di sini akan Bapak pahami betul tawadhu itu apa sih? Tawadhu ya kalimat setelahnya. Tawadhu itu sampai tidak ada seorang pun yang berlaku melampaui batas kepada siapapun. Jadi orang tawadhu, Pak, itulah yang dia ahadun ala ahadin. Ini kalau kita terjemah secara umum, orang tawadhu itu tidak bikin jahat sama orang. Orang tawadhu itu tidak usil, ya. Orang tawadhu itu kata-katanya tidak kotor, ya. Orang tawadhu itu tidak pernah, ya, menganggap dirinya lebih baik daripada orang lain. Ini tawadhu. Dan tidak ada seorang pun yang membanggakan dirinya sendiri ke atas orang lain. Jadi tawadhu, udah. Tawadhu kita tidak boleh menganggap diri kita lebih baik daripada
orang lain. Keterangan dalam hadis ini kita diperintahkan untuk bersikap tawadhu kepada saudara muslim kita. Dan perlu Bapak pahami, tawadhu itu hanya boleh kepada orang Islam ya. Gak boleh tawadhu sama orang kafir, gak boleh. Orang kafir boleh dibantu, tapi tawadhu gak boleh. Dalilnya mana? A'izzatin alal kafirin. Ini dalilnya itu Pak, dalam Quran ini orang Islam itu harus punya sifat izzah, mulia kepada orang-orang kafir. Jadi jangan sampai orang Islam tawadhu sama orang kafir. Tawadhu itu kayak gini loh Pak. Semisal ada guru saya datang, saya tidak akan duduk sebelum dia duduk. Ini tawadhu. Saya tidak akan keluar sebelum guru saya keluar. Kalau guru saya makan, saya akan membantu dia, keperluan dia sampai selesai makan, baru saya makan. Itu tawadhu. Ikram. Jadi lebih ke arah kita ini lebih mengutamakan orang lain dibandingkan diri sendiri. Itu tawadhu. Karena tawadhu itu artinya wadu'a. Wadu'a itu kalau bahasa Arab artinya meletakkan sesuatu di bawah. Itu namanya tawadhu. Lawan kata tawadhu itu takabur. Takabur itu tarofa'a, meletakkan sesuatu di atas. Jadi kalau kita merasa di atas orang lain, berarti kita tidak tawadhu. Berarti kita ta'aruf atau disebut juga takabur. Tapi kalau kita merasa di bawah orang lain, berarti kita tawadhu. Contoh, Bapak rajin ibadah, bukan? Saya masih kalah. Masih bagusan tetangga kita. Setiap pagi dia baca Quran, setiap pagi kita. Akhirnya dipuji tetangganya Kak. Itu seperti itu. Termasuk sifat tawadhunya Imam Malik dengan Imam Hanafi yang sering saya sampaikan. Imam Malik itu gurunya siapa? Imam Syafi'i. Imam Hanafi itu punya murid, muridnya jadi gurunya Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i juga berguru dengan muridnya Imam Hanafi. Jadi Imam Syafi'i itu kalau kita pakai jalur keilmuan, beliau itu punya guru ya Imam Malik, ya Imam Hanafi. Zaman dulu Imam Malik pernah ketemu dengan Imam debat di Madinah. Karena Imam Malik itu tinggalnya di Madinah. Kenapa harus debat? Ya, untuk mengetahui ini Imam Malik layak gak diikuti. Karena dulu madhab pertama adalah madhab Hanafi. Jadi sebelum ada Imam Malik, madhab pertama madhab Hanafi namanya disebut dengan Imamul A'dham. Ya, imam yang agung. Karena setingkat tabi'in beliau Pak itu. Ya, orang yang belajar dan mengkaji dari para sahabat. Nah ini ketika Imam Hanafi Pak ditanya sama jamaahnya, wahai Hanafi, gimana pendapat? Termasuk Ustadz itu pun juga harus melatih sifat tawadhu. Gimana cara melatih sifat tawadhunya Ustadz? Saya itu dulu dapat ilmu dari guru saya. Kalau pengen jadi Ustadz yang tawadhu, kamu mau duduk di pengajian Ustadz yang lain. Nah, ini termasuk sifat tawadhu. Ya, mau duduk, mau dengerin. Kadang malah yang duduk lebih alim dibandingkan yang isi, tapi tetap dengerin lah. Itu tawadhu itu Pak. Ustadz tuh kayak gitu. Ustadz tawadhu itu mau duduk, mau dengerin di pengajiannya ustadz yang lain. Tapi kalau nggak tawadhu, beda kasusnya. Loh, Ustadz kenapa nggak mau duduk? Saya nggak mau ada dua macam di sini. Ya, ini kalimatnya agak lain ya Pak. Saya tidak mau ada dua macam di sini. Oh, repot. Sekali-kali duduk, sekali-kali dengerin, sekali-kali ngimani, ya sekali-kali makmum, gitu loh Pak. Jadi kalau imam terus nggak pernah tahu, capeknya jadi makmum. Ya, kalau makmum terus nggak pernah tahu, capeknya jadi imam. Ya jadi imam, ya jadi makmum. Jadi akhirnya bisa merasakan. Oh, saya dulu pernah jadi makmum. Makmum itu bagusnya kalau imamnya jangan panjang. Soalnya kalau kepanjangan makmumnya ya enak. Ya.
saya dulu pernah jadi imam, ya, itu ada aturannya semua, itu harus latihan. Hadis nomor 1598. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Idza qala ar-rajul," ketika ya dari Abu Hurairah sesungguhnya Rasul bersabda, jika ada seorang laki-laki berkata, "Halakan nas," orang-orang akan binasa. "Fahuwa ahlakuhum," maka sungguh orang itu sendiri adalah orang yang paling binasa di antara mereka. Jadi ini kalau tak kasih kalimat lebih mudah gini Pak. Kalau kita ketemu orang terus ngomong, orang ini gak bakal beruntung, orang ini kayaknya gak bakat jadi ahli surga, ini kayaknya orang ini gak bisa jadi orang soleh ini, maka yang ngomong itu yang lebih pantas untuk tidak jadi ahli surga, lebih pantas untuk tidak jadi orang soleh, lebih pantas untuk tidak jadi orang sukses Pak. Karena dia sudah mengklaim orang lain adalah binasa. Itu hadis. Jadi kalau ada orang ngomong ini, ini kayaknya nih, orang ini kayaknya nggak bakat ini jadi orang baik ini. Nah, itu dia sendiri nanti kenapa? Bahwa ahlakum kata Nabi, orang yang mengatakan halakan nas, orang-orang semuanya hancur, orang-orang celaka, maka yang ngomong itu lebih hancur sendiri. Ya, kenapa kalimat ini disampaikan di bab ini? Seolah-olah yang selamat cuma yang lainnya gak ada yang selamat dia doang. Itu yang masuk surga aku aja Ustaz. Kita lihat di kampung kayaknya yang soleh cuma saya doang. Iya kan ya? Yang seperti itu Pak. Nah ini bahaya ini. Keterangan. Hadis ini mengajarkan kepada kita ketika seseorang memiliki sifat ujub, namanya ujub nih Pak. Ujub sama sombong beda loh Pak. Sombong sama ujub itu lain. Ya, jadi jangan disamakan antara ujub dengan sombong. Dan merasa bangga dengan dirinya sendiri dan menganggap rendah orang-orang dan merasa dirinya lebih tinggi derajatnya dibandingkan mereka, maka hal ini dihukumi haram. Jadi ujub haram, sombong juga haram. Kalau ujub itu nggak perlu orang lain. Jadi saya kasih perbedaan antara ujub dengan sombong. Kalau sombong itu kan batorul haq wa tahqirul ghairi. Sombong itu menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Jadi kalau sombong itu harus ada perbandingannya. Itu namanya sombong. Jadi kalau nggak ada perbandingannya nggak sombong. Makanya orang yang tinggal di hutan sendirian aman dari sifat sombong. Tinggal di hutan sendirian, mau sombong sama siapa? Di hutan sendirian. Ya, tapi kalau tinggal di komplek, tinggal di kantor, tinggal di tempat-tempat yang banyak orang, potensi sombong itu pasti Pak. Pasti itu. Ya, potensi sombong itu pasti. Lah apa bedanya ujub? Ujub itu nggak perlu orang lain Pak. Bapak ini ngaca. Terus bilang, ganteng. Ya ini juga termasuk ujub Pak. Loh bener Pak, membanggakan diri. Kamu ganteng juga sebelum ya? Atau Bapak lagi baca Quran sendirian, baca buku apa? Ya itu juga termasuk ujub loh Pak. Walaupun nggak ada orang di situ. Bapak tahajud, malam-malam tahajud, jam 2 malam itu, nggak ada orang kan? Istri tidur, anak tidur kok. Kayaknya Bapak jadi dari surga. Itu diemin tetangganya itu hampir 7 tahun. Bisa loh Pak, nggak negur itu bisa. Saya juga punya teman pondok, teman sekelas saya. Itu nggak negur temannya sekelas, itu sudah hampir 6 tahun. Jadi kalau ketemu di kelasnya, kayak nggak kenal gitu Pak. Keluar, kalau makan bareng sama orang lain, kita kan makannya pakai nampan. Dia nggak mau makan sama teman yang nggak ditegur itu. Itu padahal sekelas loh Pak, 6 tahun loh bisa. Itu santri loh Pak.